Saya tadinya hari ini mau cerita apa yang saya lewatin beberapa bulan ini dan apa yang saya dapat dari Tuhan selama saya melewati hal-hal sulit ini ya. Tadinya mau khotbahin itu. Tapi lagi doa tadi pagi kok Tuhan ngomongnya lain kayaknya. Tuhan hari ini membawa saya untuk ngajarin tentang Injil. Saya bilang kok Injil ya? Sangat mendasar sekali, tapi saya ngikutin Roh Kudus aja. Mungkin ada dari kalian yang membutuhkan pesan ini, kita nggak tahu ya. Gitu. So kita akan ngobrol tentang khotbah ini lebih ke pengajaran yang teologis. Jadi siapin hati, nggak berat-berat banget, tapi saya rasa untuk penting buat orang Kristen tahu. Karena kemarin Pastor Ron datang dari Palu bilang banyak gereja sekarang udah nggak ngajarin Injil. Bahkan banyak khotbah yang udah nggak nyebut nama Yesus. Jadi kayak cuman motivational speech aja gitu. Kayak apa namanya khotbah-khotbah motivation ya. Jadi Pastor Ron tergerak sekali untuk membuat satu event di Sulawesi, di Palu, sebuah event namanya Palu Gospel for Palu. Jadi intinya dia kumpulin gereja-gereja di Palu untuk yuk kita kembali yuk dengar pengajaran yang murni, yang Injil gitu. Saya ingat beliau karena tadi pagi kok kayaknya Tuhan ngegerakin saya ngomongin about the gospel ya, tentang Injil. Karena orang Kristen sendiri kalau ditanya, kamu tahu nggak, kamu Kristen, tapi kamu tahu Injil itu apa? Bingung. Iya. Do you know something about the gospel? Bingung. Gospel itu apa ya? Gitu. Nggak tahu exactly apa. So today kita bakal ngomong salah satu hal mendasar dari gospel. Ini nggak the whole package ya about gospel, tapi cuma a little bit. Tapi saya rasa ini bakal ngebantu kita ngelihat seberapa pentingnya ini. Oke. Bisa ditayangin, bisa bantu media. Nah ini, hari ini kita bakal ngomong hal yang sederhana banget. Namanya penebusan dosa. Konsep ini cuma ada di Kristen. Konsep redemption cuma ada di Kristen. Agama lain nggak ada penebusan. Buat apa penebusan? Kan Tuhan Maha Pengampun. Ya kalau Tuhan mau ngampunin aja kali. Kenapa mesti ada Tuhan yang turun jadi manusia, curahin darahnya buat nebus dosa gitu kan? Agama lain, saya tanya sama kamu, agama lain ada konsep penebusan nggak? Nggak punya. Kenapa Kristen ini penting penebusan dosa? Nah kalau ditanya sama orang luar, kamu bisa jawab nggak? Ditanya sama orang yang agama lain, lah Tuhan saya mah nggak perlu nebus-nebus tuh. Tuhan saya mah nggak perlu turun-turun ke bumi curahin darah buat ngampunin ya, dia kan Tuhan ya bisa ngampunin aja. Kenapa mesti turun-turun gitu loh? Kenapa mesti curahin darah? Kenapa mesti mati di kayu salib buat nebus orang gitu loh? Kayak nggak make sense. Nah, orang Kristen kalau ditanya gitu bingung jawabnya apa? Kenapa ya Yesus mesti turun ya? Kenapa dia mesti nebus dosa? Katanya kenapa mesti darahnya dicurahkan, repot amat gitu. Ya, gitu. Oke, kita akan belajar. Makanya ini tentang gospel, tentang lebih ke pengajaran. Kamu bisa catat karena kamu ikut komsel, akan dibahas di komsel. Yang belum ikut komsel silakan. Yang ingin kenal Tuhan lebih dalam, karena kita akan diskusikan di bubble lebih dalam di komsel ya. Next. Oh, saya dikasih ini, oke. Oke, dosen ya. Back. Wait, bisa di back. Tetap pakai mulut. Back. Ya lebih efektif pakai mulut daripada pakai ini ya. Ini banyak amat remote ya, kayak di rumah. Yang pertama kita mesti ngerti apa sih dosa. Nah, lo. Dosa adalah, ngerti nggak dosa? Dosa itu apa? Gitu. Kita kan kalau ngomongin dosa tahu prakteknya. Dosa itu apa? Minum alkohol. Lagi bola nih, judi bola. Nah, kita kan tahunya kalau ditanya dosa itu apa? Yang kita tahu, dosa itu action-nya. Bener nggak sih? Kalau orang ditanya dosa itu apa, yang terlintas di kepala adalah actions atau tindakan-tindakan dosa. Tapi esensi dari dosa atau artinya itu menurut Alkitab apa ya? Di essence gitu. Bukan tindakannya, ya. Gitu. Nah, ini kita bakal pelan-pelan. Dosa itu seperti apa sih sebenarnya? Next.
The first thing, dosa adalah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Apa sih ini? Artinya apa? Nah, kita bakal ngomong pelan-pelan nih dalam lebih deeper about this. Apa sih artinya kehilangan kemuliaan Allah itu apa? Pertama kali manusia diciptain, dibilang Tuhan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Artinya, manusia punya level selevel Allah. Nah, ini kalau ngomongin ini agak tajam, agak bisa kasih bikin pertanyaan, tapi ini penting. Manusia dibuat serupa, segambar, semulia Allah. Ngeri nggak? Se-wow itu. Tapi akhirnya, dan dua manusia yang wow ini, Adam and Steve, ya, bukan Adam and Eve, ya, bukan Adam and Steve, ya. Ingat itu, ya. Adam and Eve ini sangat mulia. Semulia siapa? Allah, karena segambar dan serupa. Satu image, satu produk, satu apa ya. Apa yang Allah punya, mereka punya. Bayangin. Langsung Tuhan ngomong ke dua orang yang begitu wow ini, dia bilang, beranak cuculah. Penuhi bumi. Artinya, rencana Tuhan dari awal, bumi penuh dengan orang-orang yang selevel dengan Allah. Ngeri nggak? Powerful nggak? Kamu bayangin. Ya. Bumi akan penuh dengan orang-orang yang menakjubkan ini. Itu rencana awal Allah pada mulanya. Si iblis nih, si kampret, dia nggak suka rencana itu. Karena dia dibuang ke bumi. Karena pemberontakannya di surga, dia dibuang ke bumi. Dia ingin menguasai apa yang di bumi. Oke? So, apa yang dia lakuin? Dia mesti buat manusia kehilangan kemuliaan itu. Supaya yang memerintah di bumi bukan lagi manusia. Tapi siapa? Dia. Akhirnya dibuat skenario, dia nyamar jadi ular. Bicara sama Hawa. Pertanyaan gini, kenapa setan nggak ngomong sama Adam? Ngomongnya ke Hawa, why? Ayo, karena perintah Tuhan untuk ngomong jangan makan buah ini bukan turun ke Hawa, tapi turun ke Adam. Kalau kamu baca baik-baik di Alkitab, perintah itu nggak pernah turun ke Hawa. Hawa nggak pernah dengar perintahnya secara utuh. Saya nggak tahu Adam pernah ngajarin apa nggak, karena nggak dicatat. Ya. Nggak tahu Adam pernah ngomong gini nggak, Hawa, ingat baik-baik ya, pohon itu jangan dimakan buahnya. Saya nggak tahu karena nggak tercatat di Alkitab. Karena pertama kali Tuhan ngomong itu cuma nama Adam. Oke? Setan ngomong ke siapa? Setan selalu datang ke orang yang nggak ngerti firman. Nah, ini dia problemnya buat orang Kristen. Ya. Setan tuh selalu datang ke orang-orang yang nggak deep. Yang dengar cuma sekedar dengar, yang tahu cuma sekedar tahu. Ular, setan yang nyamar jadi ular, datangnya ke siapa? Ke Hawa. Karena kalau ke Adam, ya, pasti Adam sangat mengerti secara mendalam kebenaran itu. Dia pasti bilang no. Dia datang ke perempuan nih, ya. Yang hai, ya kan? Si Hawa kan dia. Dia nggak deep. Nah, banyak kebenarannya gini. Banyak suami istri dalam Tuhan, suaminya itu banyak. Saya banyak kenal suami-suami itu kalau ngomongin teologi dalam-dalam. Cowok-cowok tuh kalau ngomong teologis dalam-dalam. Kalau ngomongin sama ibu-ibu, perempuan-perempuan, ya, tanya ya Yeskiel itu siapa? Hah? Bapak ini ya? Bingung. Perempuan-perempuan tuh yang penting ya komsel, hahihi di gereja. Tapi nggak dalam, no deep. Ini isu sebenarnya. Dari zaman siapa? Dari zaman Adam dan dari zaman Babahong udah begitu. Ya. Gitu loh. Nah, akhirnya Hawa yang nggak deep ini dengan kebenaran, akhirnya dia kompromi. Akhirnya dia makan buah. Tahu nggak? Iblis ngomong begini. Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti
Kamu akan seperti Allah. Benar nggak? Kebohongannya gitu nggak? Kalau kamu makan buah ini, you will become. Kamu akan jadi seperti Allah. Lah, padahal kan sebenarnya dia sudah diciptakan serupa dengan Allah. Bayangin, dia sudah memiliki apa yang iblis tawarkan. Tapi dia nggak ngerti apa yang dia punya. Makanya kebohongan terbesar dalam sejarah kekristenan satu. Iblis selalu membohongi kita, seolah-olah kita nggak punya apa yang telah kita miliki. Ayo dong, kejar duit dong, kata iblis. Padahal Tuhan bilang gini, segala sesuatu yang kamu butuhkan telah tersedia di surga. Kejar duit, kerja lebih keras. Sikat sana, sikat sini. Mencari sesuatu yang sebenarnya actually we already had it. Kita udah punya berkat itu kok. Tuhan udah bilang gak usah khawatir, gak usah takut. Burung aja yang kagak ngapa-ngapain, dipelihara oleh aku, kata Tuhan. Nah, tapi kita mengejar sesuatu yang sebenarnya kita udah punya. Nah, kebohongannya gitu terus kan? Benar nggak sih? Benar nggak? Nah, itu yang iblis lakukan ke Hawa. Dan Hawa mengejar sesuatu, kalau kayak Allah hebat banget. Karena Allah biasa sore-sore datang ke Taman Eden. Udah biasa, itu di Alkitab dijabarin. Tiap sore Tuhan datang. Menghampiri Adam dan Hawa. Main sama mereka, ngobrol lah. Ya, hang out. Jadi Hawa dan Adam melihat betapa menakjubkannya Allah. Lagi ditawarin begitu, waduh pengen banget ya, seandainya aku seperti Allah, katanya. Lah padahal udah begitu, dia nggak tahu apa yang dia punya. Oke, lanjut. And finally, Hawa makan buah itu, bener nggak? Dan yang ngeselin, buahnya dibawa ke Adam. Ngeselin nggak? Dia makan nih. Katanya. Wah, gue ingat suami gue nih. Ya kan? Nggak ada kejelasan apapun di Alkitab. Jangan-jangan Adam nggak tahu itu buah terlarang. Jangan-jangan ya. Kalau tiba-tiba sih perempuan tuh, hai, katanya. Gue makan buah nih, makan juga ya. Akhirnya Adam juga makan. Lalu mereka terbuka mata mereka sadar mereka telanjang. Kenapa sebelumnya mereka nggak sadar kalau mereka telanjang? Ini bunyi apa ya? Ada kabel apa, John? Aman, oke. Udah hilang suaranya, aman. Kenapa sebelumnya mereka nggak sadar mereka telanjang? Padahal mereka telanjang kan? Benar nggak sih? Mereka nggak pakai baju toh. Tapi lagi dosa itu dibilang mata mereka terbuka dan mereka telanjang. Kenapa? Karena kemuliaannya hilang. Sebelumnya mereka dilingkupi oleh kemuliaan Allah. Mereka sebercahaya itu sama dengan Allah. Tapi lagi cahayanya hilang. Mereka, we are naked, katanya. Nah pertanyaannya, kemuliaan itu apa jadinya? Dari penjelasan ini, kemuliaan adalah, saya mau bilang begini. Susah ngomongin ini, agak berat. Itu keistimewaan sebenarnya. Manusia kehilangan privilege, keistimewaan. Makanya kalau kamu baca bahasa Inggris, kata pertobatan itu adalah repent. Ya, benar nggak? Repent. Pen itu apa sih? Kalau kamu tahu, ada satu tempat yang namanya penthouse, ya. Itu kalau di Dubai itu tempat paling tinggi, tempat paling mahal. Kalau kamu naik ke situ, kamu bisa lihat Dubai keseluruhan, mahal harganya, mewah sekali. Saya nggak pernah ke situ sih, ya. Itu arti kata pen adalah tempat yang tinggi. Ini bicara tentang derajat, ya. Ini bicara tentang kemuliaan, keindahan, ya. Makanya kata bertobat, repent, itu selalu bicara tentang kembali, rewind. Bener nggak sih? Rewind itu apa? Muter ulang kaset tuh rewind, ya. Apalagi? Semua ya. Repent, menggambar ulang, gitu ya. Semua yang repent artinya dikembalikan posisinya kepada kemuliaan. Makanya bertobat, dibaptis, itu bukan cuma iseng-iseng menjebur.
Ya, karena mau kawin, baptis aja lah. Gitu. Nggak ada hubungannya sama kawin sebenarnya. Baptis adalah lagi kamu menyerahkan hidup kamu buat Yesus, kamu kembali kepada terang Tuhan. Disitulah derajat kamu sebagai manusia yang mulia kembali. Wow. Privilege yang hilang kembali. Anugerah yang hilang kembali. Ngeri nggak? Ini bicara tentang reposition, diposisikan kembali kamu yang tadinya dalam dosa di bawah, makan debu dan kutuk dan tanah yang bersama dengan ular, seperti Tuhan kutuk manusia pada karena dia berdosa, diangkat kembali ke tempat yang tinggi. Selevel, sederajat dengan Allah, kita bisa berhadapan muka kembali dengan Allah. Itu gospel. Itu artinya penebusan itu. Powerful nggak? Darah Yesus powerful nggak? Kenapa Yesus mesti mati untuk mengembalikan kita manusia hina dina ini? Kembali di posisi yang mulia, kita bisa berhadap-hadapan dalam satu derajat dengan Allah. Padahal kita nggak layak. Kalau mikirin ini dalam-dalam, ini nggak ada di agama manapun. Artinya gini, manusia yang tadinya sore-sore hari bisa duduk sama Allah di Taman Eden, bisa hangout dan ngobrol bersama Allah yang mulia, kita dikembalikan ke titik itu. Karena manusia telah kehilangan itu, ya. Karena mereka ditendang dari Eden. Dan kalau kamu baca Alkitab, kenapa manusia ditendang ya dari Eden? Biar mereka nggak makan buah lagi, katanya. Karena kalau kamu baca, ada dua pohon. Yang pertama pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yang kedua pohon apa? Kehidupan. Ada dua pohon di situ yang nggak boleh dimakan. Ya, pohon yang pertama dimakan adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke. Pohon kedua adalah pohon kehidupan. Kalau mereka makan pohon yang kedua, mereka akan hidup kekal. Manusia nggak bisa mati. Dan kalau manusia nggak bisa mati, mereka udah makan buah apa? Buah pengetahuan, mereka udah kehilangan kemuliaan Allah, hidup dalam kutuk dan dosa. Terus berikutnya mereka nggak bisa mati. Artinya begini, mereka hidup terkutuk selama-lamanya. Ngeri nggak? Nah karena Tuhan nggak mau mereka terkutuk selama-lamanya, mereka mesti diusir dari taman. Kalau nggak pasti nggak lama kemudian mereka pasti makan tuh buah dari pohon satunya, benar nggak? Jadi mereka mesti diusir supaya Tuhan bisa tebus mereka. Supaya mereka tetap bisa memiliki kehidupan yang kekal. Wah ini kalau ngomongin ini lebih dalam lagi sih. Tapi firman Tuhan emang sedalam itu. Sedalam itu. Oke. So artinya, udah ngerti ya, dosa itu apa? Kita losing the glorious. Kita kehilangan kemuliaan itu. Oke, yang kedua. Berdoa Roh Kudus kasih pengertian ya. Dosa ya sederhana aja. Ini yang kedua ini lumayan sederhana sih artinya. Mengabaikan hukum Allah. Mau lu sengaja kek, mau lu nggak sengaja kek. Gitu, aduh nggak sengaja. Gitu. Apapun alasannya, semua pelanggaran kita terhadap hukum Allah is a sin. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Nah pertanyaan gini, kenapa sih Tuhan repot-repot kasih manusia hukum? Ya nggak sih? Hukum itu sebenarnya sebelumnya nggak ada, sebelum akhirnya ada hukum Taurat ya. Saya nggak mau ngomongin itu lebih dalam, kenapa hukum Taurat mesti muncul, ya. Tapi sederhana gini, kenapa hukum mesti ada? Kenapa Tuhan mesti larang manusia begini dan begono, dan begini dan begono? Ya, karena kalau manusia nggak dilarang aja masih ngawur. Ya. Itu pagar sebenarnya. Anak kecil yang punya baby kalau nggak dilarang, ya nggak sih, dilarang aja mereka masih bisa makan batu. Nggak tahu dari mana tuh batu bisa masuk mulut. Ya, apalagi nggak dilarang. Nah itu sederhananya gitu. Kenapa hukum mesti ada? Dan pelanggaran tentang hukum, sebenarnya Tuhan buat hukum itu for your good, untuk kebaikan kamu.
Ya. Karena kalau enggak, kamu yang rugi sebenarnya. Jadi Tuhan buat hukum tuh jadi orang Kristen banyak aturan, nggak enak, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tuhan emang untung apa? Nah, itu untuk kebaikan kamu. Bener nggak sih? Kalau dipikirin ya, itu sederhana aja yang kedua. Nggak perlu dalam-dalam nih. Nah, ini yang ketiga nih, agak dalam. Next. Dosa adalah hutang. Ya, hutang itu apa sih artinya hutang? Hah? Ya, kamu di kantor, ya, kamu kan gajian per tanggal 30. Tapi kamu ambil, nggak misalnya gaji kamu 5 juta, kamu kasbon 2 juta. Ya. Akhirnya bulan depan kamu gajian, kamu digaji berapa? Nah, kok pelangap-pelongo sih, gimana sih? Kamu punya gaji 5 juta. Gajian tanggal 30 diambil 2 juta tanggal 10, sisa berapa? Ini yang nggak jawab sering kasbon jangan-jangan. Gaji kamu tinggal 3 juta. Bulan depan yang harusnya kamu hidup dengan 5 juta, akhirnya kamu hidup cuma bulan depan 3 juta. Hutang itu apa? Artinya jatah masa depan kamu ambil lebih dulu. Gitu. Hutang itu apa? Kebaikan di masa depan kamu nikmatin sekarang. Sekarangnya enak, masa depannya sulit gitu. Di Matius 6 ayat 12, doa Bapa kami. Ada satu kata di situ yang terselip, dibilang, ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata-kata kesalahan itu punya kata itu tuh di bahasa Yunani. Opelemata. Nah, saya juga nggak ngerti ya, saya nggak pernah ke Yunani, nggak tahu cara spellnya gimana, bener apa kagak. Tapi tulisannya begitu tuh, kamu eja aja sendiri. Kata kesalahan itu punya arti utang. Gitu. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Makanya kalau kita salah sama orang, kita berhutang, minta maaf. Ya. Kalau salah sama orang, minta maaf. Kenapa? Karena kamu utang sama dia. Minta maaf adalah cara kamu membayar hutangnya kamu. Paham ya? Nah, Kolose 2 ayat 14 dibilang, dengan menghapuskan surat hutang. Nah, ini mah Paulus yang ngomong ya. Yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi manusia selama hidup punya banyak dosa. Dosanya apa kata Alkitab? Surat utang. Makin banyak utang, makin nggak bisa bayar. Orang kalau nggak bisa bayar utang, diapain? Dihukum. Ya, masuk penjara, dikejar sama orang-orang timur, dipukulin ya. Oh enggak, emang benar. Orang yang punya utang nggak bisa bayar, pasti dihukum. Setuju nggak? Ada sih yang lari-larian, ada banyak. Hah? Tapi orang yang nggak punya utang, pasti dihukum. Dosa, makanya dikatakan Alkitab, upah dosa adalah maut, itu dihukum. Manusia berbuat dosa, pasti dihukum. Nah, gini. Saya tanya sama kamu hidup dari orok sampai sekarang. Sampai 25, 26, 27, 28, berapa banyak dosa utang kamu? Surat utang kamu. Berapa banyak? Banyak banget. Kalau ingat-ingat dosa tuh, kalau dikumpulin, aduh, tebal bukunya ya. Nah, kalau dengan dosa-dosa yang kamu buat, kira-kira nih saya tanya, masuk surga apa neraka? Ayo, dengan utang yang begitu banyak, bisa bayar nggak? Nggak bisa. Ujungnya semua manusia pasti dihukum. Ya, semua manusia pasti masuk neraka. Karena nggak ada harapan lagi. Berat. Ada agama lain bilang, kita buat amal kebajikan. Supaya nanti ditimbang. Dosa kamu sama amal kebaikan kamu ditimbang nanti nih. Mana yang lebih berat? Udah pasti dosa.
Udah pasti. Ya. Nggak usah ditawar-tawar ya. Udah pasti dosa. Ya. Ditimbang katanya. Nggak bisa. Mau ditimbang pasti beratan dosa. Nah, karena utang, yang bisa bayar siapa? Yesus. Yang bayarin dosa kamu. Dia nggak bayar pakai emas, perak, dan permata. Dia bayar pakai kematiannya. Karena terlalu mahal utang kamu. Nggak bisa dibayar pakai uang apapun. Dibayarnya cuma satu. Harusnya kamu mati, tapi dia yang mati. Kamu itu adalah terhukum mati sebenarnya karena utang-utang kamu. Hukumannya itu bukan cuma digebukin orang timur, bukan. Karena dosa-dosa kita, surat utang kita yang bejibun ya. Hukuman kita cuma satu. Sentence-nya cuma satu. Death. Mati. Makanya Yesus mesti mati. Cuman kematian yang bisa tebus kehidupan. Cuman kematian yang bisa kasih kita balik hidup. Nggak bisa yang lain. Nah ini Injil. Kenapa Yesus mesti mati? Karena nggak ada jawaban lain. Mesti ada yang mati menggantikan kita. Kalau nggak bisa. Seolah-olah gini loh, kamu diputusin hakim. JJ, kamu hukuman mati, ketok palu, dok. Nggak ada harapan. So tiba-tiba Jojo. Ketua komselnya Pak Hakim. Saya mau tebus JJ dong dari hukuman mati. Saya mau kasih 100 miliar. Nggak senilai 100 miliar sama hukuman mati. Nggak bisa. 1 triliun naikin, nggak nyampe. 10 triliun, nggak tahu duit siapa. Nggak nyampe juga. Karena sentence-nya dead, mati. Udah harusnya mati. Akhirnya hakim bilang, kamu kalau mau tebus Jojo cuma satu perkara. Kamu mati gantiin dia. Mau? Nggak dulu, kata Jojo. Kalau duit bisa dicari, Pak. Nyawa kalau udah hilang nggak bisa dicari. Makanya Yesus mesti mati. Karena dosa itu utang. Nah, berikutnya ya. Nah, bayangkan kamu tuh. Kita ini hidup di bumi cuman ya nggak tahu kalau saya punya jantung gini ya, masih panjang ya. Ya kalau kamu yang nggak punya jantung mungkin bisa lebih panjang dari saya. Enggak, yang nggak punya sakit jantung. Ya saya berdoa walaupun saya ada jantung, saya bisa hidup panjang sampai 70 lah. Ya kita nggak tahu hidup kapan. Hidup sampai kapan maksudnya. Tapi yang pasti kekekalan itu berkali-kali lipat, ribuan kali lipat dari kehidupan yang kita miliki sekarang. Ya, gitu. So, ya gitulah. And next. Dosa itu punya arti dalam bahasa Yunani, namanya hamartia. Ya. Artinya tidak tepat sasaran. Jadi ibaratnya hamartia itu di Roma 6 ayat 23 dibilang, sebab upah dosa adalah, dosa itu apa itu? Hamartias. Ya. Hamartias itu artinya itu, tidak tepat sasaran. Kayak anak panah kalau dilepasin, ini nih targetnya di bundar-bundar tuh agak tipis sedikit melenceng, itu udah hamartia. Melencengnya nggak banyak sih. Melenceng dikit aja, itu udah hamartia. Nah, artinya hamartia itu gini, Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kamu, tapi hidup kamu nggak tepat sesuai sasaran rencananya Tuhan. Dosa itu kayak gitu. Tuhan maunya kamu kemana, kamu kemana. Tuhan rencananya buat kamu jadi apa, kamu jadi apa. Akhirnya hamartia. Wow. Jadi problemnya gini kalau kita ngomongin dosa, sebenarnya ada satu yang nggak fair. Nah, kalau kita ngomongin Injil. Kita berdosa sebenarnya nih, kalau saya boleh belak-belakan ngomong ya, mungkin bakal jadi perdebatan kusir. Memang dosa itu karena keputusan kita. Dosa yang kamu buat bukan karena mama kamu, bukan. Ya. Karena ketololan kita juga. Tapi ada satu hal yang sebenarnya manusia dari lahir itu udah dikasih mesin. Mesin sebuah motor di dalam diri dia. Mesin yang ngedorong manusia itu buat dosa mulu emang.
Nah, next. Ini yang namanya saya bilang original sin atau habitual sin. Dosa asal. Jadi manusia dari pret, ya. Di dalam dirinya itu udah mesin. Ada satu program yang mereka bawa dari orok, di mana programnya gini, kamu Santo mesti tiap hari buat dosa. Ngeri nggak? Kamu lahir dengan mesin itu di dalam kamu. Bukan kamu aja, bukan saya aja, kamu juga. Ini namanya habitual sin, dari orok, dari lahir, semua orang di muka bumi. Brojol, udah bawa mesin di dalam dirinya. Mesin apa? Mesin buat dosa tiap hari. Nggak bisa lari dari itu, selalu buat itu. Serem nggak? Yuk kita baca, next. Tuh, Roma 5 ayat 12. Kenapa sih mesin itu bisa ada? Mesin dosa itu mesti ditaruh di semua manusia, karena ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Satu orang ini siapa? Adam, bukan suaminya Inul ya. Adam ini, kejadian ya. Gara-gara Adam jatuh dalam dosa, nah, akhirnya dosa ngalir lewat darah. Ya. Generation to generation. Akhirnya jadi warisan. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi gara-gara Adam buat dosa, kita semua kena imbas. Makanya nanti di sorga ketemu Adam, kita pitesin rame-rame gara-gara lu nih Cong gitu. Gara-gara dia, semua manusia punya mesin dosa, diwariskan itu ke dalam diri kita. Ya. Bahkan Daud bilang begini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi bayi, kata siapa bayi? Bayi yang tidak berdosa, itu istilah dunia. Bayi pun berdosa. Karena mewarisi dosa Adam, kasihan manusia ini semua ya. Kita ini gara-gara Adam nih semua berdosa, semua punya mesin itu. Kecenderungan berbuat dosa gara-gara kegagalan si Adam dan Hawa. Kita cenderung buat dosa. Kayak pengen gak buat dosa, pengen kudus, dosa mulu, kuning malah gitu. Ya. Kita stres. Benar gak sih? Nah, coba Paulus ngomong apa soal ini? Wah, ini kalau ngomong ini di dalam. Ya. Next. Efek dosa turunan itu. Karena ada mesin itu di dalam kita semua nih. Efeknya apa? Jadi, jika aku perbuat yang tidak aku kehendaki. Aku nggak mau sih nonton film porno, tapi kenapa ya aku nonton film porno mulu? Nah, gitu kan? Gitu nggak orang Kristen? Hah? Aku nggak mau marah-marah sama karyawan sampai anjing-anjing, tapi kok yang keluar lebih daripada anjing ya harimau gitu. Ya. Kita melakukan sesuatu yang tidak kita mau. Kenapa? Karena ada mesin. Aku menyetujui kalau hukum itu baik. Perintah-perintah Tuhan, setuju nggak kamu baik? Benar kan? Kalau demikian, nah masalahnya kenapa sih? Aku tuh pengen lakuin yang baik loh. Tapi yang keluar yang jahat. Padahal aku tuh setuju kok. Aku tuh bukan menentang Alkitab kok. Aku nggak bilang LGBT oke kok. Gitu. Aku nggak bilang pornografi oke kok. Aku nggak bilang hal-hal itu baik kok. Tapi kenapa aku pengen itu mulu ya? Padahal aku pengen ke sini, larinya ke sini. Ada pergolakan batin kayaknya ya. Kita mau ke kiri, kita mau ke kanan. Anak ngene gitu. Why? Kalau demikian, kata Paulus, ini karena ini sebabnya nih. Bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Kenapa kita struggle dalam hidup ini untuk hidup benar? Karena semua manusia ada mesin itu. Ada habitual sin yang diwariskan Adam yang akhirnya buat kita tarik-menarik. Kita mau hidup benar, mau hidup dosa, mau yang mana kita ini nggak ngerti. Gitu. Ya. Bahkan Paulus ngomong diri, aku manusia celaka. Celakalah gue. Dia nggak bisa hidup benar. Siapakah yang akan melepaskan aku, dibilang, dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.
Manusia diwariskan dosa. Akhirnya kita cenderung banget buat dosa. Siapa yang bisa lepasin kita dari keadaan ini? Cuman satu. Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus buat kita bisa menang, makanya. Menang atas dosa. Jadi di luar Yesus, orang udah kayak dikontrol mesin aja. Udah disetting oleh program. Nggak bisa dilawan programnya. Buat dosa mulu pasti. Di luar Yesus, orang buat dosa mulu. Kamu di dalam Yesus, kamu bisa buat dosa, bisa sama. Tapi kamu bisa ngerem, itu bedanya. Kamu bisa shutting down the system with the power of the Holy Spirit. That's the difference. Kalau kamu terkoneksi dengan Roh Kudus, kamu bisa shutting down mesin itu di dalam kamu. Mesin yang menggerakkan kamu untuk dosa tiap hari, bisa kamu shutting down that system with the power of the Holy Ghost. Tapi kalau kamu nggak terkoneksi dengan Holy Ghost, impossible. Makanya hiduplah oleh roh, maka kamu akan mematikan perbuatan daging. Sesederhana itu. Tapi ngelakuinnya, buju buneng. Susah banget. Bener nggak? Ada mesin yang berputar terus, yang membuat kita, menggerakkan kita kayak robot butuh buat dosa terus. Dan kita mesti sadar, we have to shut down the system. We have to turning down this machine inside of us with the power of the Holy Ghost. Mesti bangun hidup dalam Roh Kudus, makanya nggak bisa, nggak ada lain. Kalau kita nggak kuat, mesin ini terlalu kuat untuk kita lawan sendiri, nggak bisa. Bahkan Paulus sebut dirinya celaka aku. Kalau kamu baca ini Roma 7, Roma 8 itu tentang hidup oleh roh. Ya, kalau ini saya nggak panjangin aja. Ini kalau panjangnya jadi series. Ya. Karena ayat Roma 8, nggak ada penghukuman bagi kamu yang di dalam Kristus, dan bla bla, hiduplah oleh roh, maka kamu akan mematikan perbuatan daging, bla bla bla, ya. You have to know that, gitu. Jadi ada jawaban buat ini, yaitu apa? Kuasa Roh Kudus untuk mematikan mesin itu. You get it? Ya, udah lama nggak khotbah, semangat juga khotbah nih, ya. And the last thing, terakhir, di jam 12, waktunya makan, ya. Next, kita back to the question why. Why the redemption has to be done? Kenapa penebusan mesti dilakukan? Dia kan Tuhan yang Maha Pengampun, harusnya dia ampunin aja sih. Kenapa mesti tebus-tebus orang ya? Gitu. Nggak ampunin aja sih, ya. Aman, ampun. Udah. Nggak bisa ternyata. Nah, kita akan coba perdalam ini, ya. Ibrani 9 ayat 22, next. Judulnya tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan. Jadi di luar darah Yesus, no mercy. Kenapa Injil mesti diberitakan? Di luar darah Yesus, semua orang masuk neraka. Nggak ada orang yang diampuni, walaupun mereka merasa diampuni gara-gara motong kambing, nggak diampuni. Karena gara-gara mereka nyumbang rumah ibadah, ngerasa diampuni, nggak diampuni tanpa darah. Makanya kalau kita nyanyi lagu gereja, itu perbanyaklah nyanyi lagu tentang darah Yesus. Ya, jangan nyanyinya tentang ini terus, gunung berpindah, gunung tidak berpindah. Ya, nyanyi gunung mulu, lupa. Sing about the blood. The blood, the blood, the blood. On a wonderful blood. Karena tanpa darah ini, nggak ada yang satupun yang kita bisa selamat. Karena darah ini kita bisa naik, kita bisa kembali ke posisi mulia. Ya, karena darah ini kita bisa punya akses untuk mematikan mesin dosa kita, untuk hidup benar. Karena darah, semua because of the blood. Ya. Ibrani 9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini udah kebenaran. Titik. Ya. Tanpa darah, kamu tahu kenapa Abraham mesti bawa Ishak naik ke Gunung Moria? Karena darah. Kamu tahu kenapa Abraham mesti bawa Ishak naik ke Gunung Moria? Karena darah. Kamu tahu kenapa Abraham mesti bawa Ishak naik ke Gunung Moria? Karena darah. Kamu tahu kenapa Abraham mesti bawa Ishak naik ke Gunung Moria? Karena darah. Kamu tahu kenapa Abraham mesti bawa Ishak naik ke Gunung Moria? Karena darah. Kamu tahu kenapa Abraham mesti bawa Ishak naik ke Gunung Moria? Karena darah. Kamu tahu kenapa Abraham mesti bawa Ishak naik ke Gunung Moria? Karena darah. Kamu tahu kenapa Abraham mesti bawa Ishak naik ke Gunung Moria? Karena darah. Kamu tahu kenapa Abraham mesti bawa Ishak naik ke Gunung Moria? Karena darah. Kamu tahu kenapa Abraham mesti bawa Ishak naik ke Gunung Moria? Karena darah. Kamu tahu kenapa Abraham mesti bawa Ishak naik ke Gunung Moria? Karena darah.
namanya, untuk apa? Korbanin Ishak ya di atas apa? Mesbah, disembelih terus darahnya buat apa gitu? Kenapa sih Tuhan sampai repot-repot tuh ya? Nyuruh Abraham kasih anaknya. Itu sebenarnya bukan Tuhan iseng. Tuhan itu mau kasih gambaran gini loh. Anakku Yesus Kristus. Abraham kan nggak jadi itu sembelih Ishak, ya kan? Diganti oleh domba. Tapi Allah Bapa, dia jadi sembelih anaknya sendiri. Yesus Kristus yang disebut di kitab Wahyu, domba Allah yang disembelih. Yesus itu diibaratkan seorang anak yang disembelih. Karena perjanjian lama adalah gambaran dari perjanjian baru, bayang-bayang kalau kata Alkitab. Jadi bayangin, Bapa di surga sembelih Yesus buat dapatin kamu. Coba-coba dalemin gitu. Renungin itu, ya. Emang kamu seberharga Yesus? Enggak lah. Kita itu jauh lah. Busuk lah kita ini. Dia sembelih anaknya buat dapatin kamu. Jauh, nggak layak. Tapi dia mesti lakuin. Karena tanpa dia lakuin itu, kita semua binasa. Selesai. Nggak ada jalan buat kita semua. Dia mesti sembelih anaknya sendiri. Ya. Ada satu lagu Hillsong yang bagus. Dia bilang surga itu bangkrut. Bankrupt. Surga itu ancur-ancuran, dia bilang. Kamu kebayang gak sih lagi Yesus mati dari kayu salib? Surga itu kayak apa isinya? Can you imagine? Kamu pikir lagi Yesus mati, semua yang Yesus dicambuk-cambukin tuh malaikat pada semua broken inside. Surga itu hancur hari itu. Bahasanya pakai Hillsong, pakai kata-kata bagus banget. Heaven is bankrupt. Ya. Bayangin, to get you. Biar kamu nggak binasa. Dia mesti sembelih anaknya. Itu Yesus. Itu pengorbanan, itu penebusan. That's the reason why dia mesti mati on the cross. And this is the gospel. Ini Injil. And we all have to know about this. Kita mesti paham semua tentang ini. Jangan sampai jadi orang Kristen nggak ngerti kenapa Yesus mesti mati. Kita akan ada video sebentar. Kita mau nonton sebentar. Bisa ditayangin? Coba bisa dimatiin lampunya, Jeko? Jangan dihidupin dulu, matiin dulu lampunya, Jeko. Nggak usah, lampu ini aja. Bisa, Jack? Lampu ini? Kuning bisa? Oh, jangan deh. Nggak bisa ya? Oh, ya udah. Ini aja. Cukup lah, kelihatan lah ya. Ini bisa dimatiin, Yud. Sabar, coba. Matiin lampu yang ini bisa, ya? Ah, ya, oke. Let's go. For they know not what they do. Untuk dosa, penghakiman,
penyakit, kematian. My God, why have you forsaken me? Semua penghukuman, semua dosa, kutuk, penyakit, kemiskinan, semua saat itu masuk ke tubuh Yesus. Ini digambarkan dengan powerful banget. Dosa semua manusia, kutuk semua manusia. Finished! Father, into your hands I commit my spirit. Oke. Saya undang semua bagi berdiri. Saya mengundang kamu berdoa. Buat kamu, semua tutup mata yuk. Buat kamu yang tidak sungguh-sungguh yakin kalau kamu sudah ngalamin penebusan. Ini cuman buat kamu aja yang nggak yakin-yakin amat kalau dosa kamu udah ditebus. Kamu yang nggak yakin-yakin amat kalau darah itu telah menyentuh hidup kamu. Tapi kalau kamu udah yakin, nggak perlu doa sih. Tapi kalau kamu yang nggak yakin-yakin amat, apa benar tuh darah udah menyentuh hidupku, udah mengembalikan kemuliaan di hidupku, apakah itu darah udah memberi aku kuasa untuk mematikan mesin yang terus menuntun aku dalam dosa, ya? Apakah itu darah telah mengembalikan aku nggak lagi hamartiah, tapi kembali ke jalur yang memang Tuhan sudah tetapkan buat aku. Kalau kamu nggak yakin, saya mau kita berdoa bersama. Semua tutup mata. Ikutin kata-kata saya buat kamu yang nggak yakin aja ya. Tuhan Yesus, aku datang. Biarlah darah-Mu menebus aku. Semua pelanggaran dari masa lalu, masa kini, bahkan masa mendatang. Kau menebus semua kutuk, hukuman yang harus aku tanggung, membayar semua dosa yang harus kubayar. Biarlah darah itu melakukannya hari ini. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.